Bab 6, kalahkan Lei Song. Bagaimana ini mungkin? Apakah itu Lei Han, Lei Lu atau Lei Song? Mereka semua menunjukkan ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Lei Ming, yang tidak memiliki kemampuan sedikit pun lebih dari sebulan yang lalu, akan mampu mengejutkan mereka dengan satu pukulan. Saudara Lei Ming, kamu, kata Liu Li dengan sedikit keterkejutan di matanya. Lei Song, giliranmu. Lei Ming memandang Lei Song dengan dingin dan berkata, dia dapat menahan penghinaan orang lain kepadanya, tetapi jika pihak lain memarahi Liu Li dan ayahnya, maka Lei Ming tidak akan mengampuni mereka, seperti Hua Hong yang bertemu saat itu. Bahkan jika dia tidak memiliki sedikit kekuatan Yuan sejati, Lei Ming berani memukulinya dengan keras, meskipun kemudian Lei Ming sendiri berbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Lei Ming, yang belum pernah membudidayakan topan sebelumnya, berani melakukannya, apalagi Lei Ming saat ini. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu akan terus menjadi sombong. Apakah menurutmu mengalahkan Lei Han dan Lei Lu akan bisa memenangkanku? Wajah Lei Song tidak tampan, tapi segera, katanya sambil mencibir. Bisakah kamu? Bukan terserah kamu untuk memutuskan. Lei Ming mencibir, dan tubuhnya tiba-tiba menyapu ke depan. 7 tinju dan 5 tinju dalam satu. Di tinju Lei Song, 6 topan muncul. Mata Lei Ming terkejut, tetapi dia tidak berhenti. 4 topan muncul di tinjunya, dan hampir pada saat yang sama, dia buru-buru mengeluarkan 6 pukulan, dan bayangan tinju dari setiap pukulan tumpang tindih bersama, seolah-olah satu pukulan. 7 pukulan dan kuan, 6 pukulan dalam satu. Tinju keduanya bertabrakan, tetapi keduanya terkejut kembali pada saat yang sama. Tetapi cedera Lei Ming jelas sedikit lebih serius daripada Lei Song. Lagi pula, masih ada celah antara kekuatan keduanya, tetapi kultivasi Lei Song dari tinju 7 tahap hanya bisa memahami pukulan kelima, dan kekuatannya jauh lebih buruk daripada Lei Ming. Ini bukan hanya dan ketujuh. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bersaing denganku dengan mempelajari pukulan ke-6? Pemecah batu. Lei Song terkejut kembali oleh pukulan Lei Ming, yang membuatnya tidak dapat diterima. Katanya dengan marah, cahaya kuning dipancarkan dari tinjunya, dan 6 topan melilit tinjunya. Meskipun Lei Song of Rock Breaking Fist tidak belajar untuk waktu yang lama, tetapi dia yakin bahwa dia bisa menjatuhkan batu 1 meter dari celah dengan pukulan ini, dan jika itu mengenai seseorang, saya khawatir tulangnya juga akan retak. Saudara Lei Ming, hati-hati. Liu Li berseru, menurutnya, Lei Ming mampu menghadapi Lei Han dan Lei Lu sudah bagus, dan kekuatan Lei Song ini jelas bukan sesuatu yang bisa dihadapi Lei Ming. Tapi Lei Ming tersenyum dingin, untuk menghadapimu, 4 topan sudah cukup. Tinju Lei Ming diangkat lagi, dan satu demi satu bayangan tinju muncul, dan di depannya, 7 tinju benar-benar tumpang tindih, 7 tinju bagian, 7 tinju dalam satu. Bang bang. Boom. Suara terakhir terdengar, dan energi tak terlihat keluar dari tinju Lei Ming. Tinju Lei Song hanya terasa seolah-olah mengenai pelat besi, lengannya mengeluarkan suara yang tajam, dan dia benar-benar dihancurkan oleh pukulan Lei Ming. Dan Lei Song juga dikejutkan oleh pukulan ini, dan terbang keluar dari 2 kaki. Lei Song berteriak sedih, jatuh ke tanah, dan terus berguling-guling di tanah. Tidak heran, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang anak kecil. Apa yang kamu lakukan? Suara seorang pria muncul, hanya untuk melihat sosok tetapi muncul saat ini. Lei Ming melihat bahwa orang ini tidak lain adalah Lei Xuan. Lei Song, siapa yang mengalahkanmu seperti ini? Lei Xuan kaget saat melihat 3 orang yang jatuh ke tanah. Dia langsung bertanya, tatapannya hanya tertuju pada tubuh Lei Ming. Menurutnya, Lei Ming jelas tidak akan menjadi ancaman kecil baginya. Lei Ming, dialah yang melukai kita. Lei Song berkata dengan kesakitan dalam bertahan. Lei Ming. Tatapan Lei Xuan jatuh pada tubuh Lei Ming,
Sejauh yang dia tahu, Lei Ming telah berkultivasi untuk waktu yang lama, dan dia tidak bisa mengolah topan Yuan sejati. Tanpa topan Yuan sejati, tidak mungkin untuk mempengaruhi gerbang denyut nadi sama sekali, dan tentu saja tidak mungkin menjadi seorang seniman bela diri. Tetapi sekarang, tergeletak di tanah adalah 3 prajurit dengan topan Yuan sejati. Meskipun mereka tidak bisa disebut prajurit, tetapi itu bukan sesuatu yang dapat ditangani oleh seseorang yang belum mengolah topan Yuan sejati. Lei Ming, apakah kamu melakukannya? Lei Xuan menatap Lei Ming dengan dingin, dan dia berkata. Lei Ming sama sekali tidak memperhatikannya, dia meraih tangan Liu Li dan berjalan menuju rumah. Aku bertanya padamu, beraninya kamu pergi? Nada suara Lei Xuan marah, dan dia berdiri di depan Lei Ming dan berkata, anjing yang baik tidak menghalangi, sepertinya kamu benar-benar seekor anjing, belum menjadi anjing yang baik. Lei Ming berkata dengan ringan, cari kematian. Wajah Lei Xuan menjadi semakin jelek, begitu dia mengangkat tangannya, dia ingin mengajari pria di depannya pelajaran, yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Meskipun wajah Lei Ming tetap tidak berubah, tetapi dengan karakternya, dia tidak akan pernah mengaku kalah dengan mudah, jadi dia siap bertarung dengan Lei Xuan, meskipun dia tahu bahwa masih ada banyak celah antara kekuatannya dan Lei Xuan. Berhenti. Suara renyah terdengar, dan saya hanya melihat seorang wanita yang tidak tahu kapan dia muncul. Usia wanita ini tidak jauh lebih tua dari Lei Ming, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Tetapi penampilannya membuat Lei Xuan tidak berani menyerang Lei Ming lagi. Kakak Lei Zhi. Melihat wanita ini, kata Lei Xuan. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu terus berjuang, aku akan menyuruh kakek pergi. Lei Zhi berkata lagi. Meskipun kekuatan Lei Zhi tidak kuat, ada seorang jenius dari keluarga Lei di belakangnya, Lei Jun, dan Lei Jun sangat protektif terhadap adik perempuan ini, dan Lei Feng, kepala keluarga Lei, juga sangat mencintai Lei Zhi, bahkan jika dia memberi Lei Ming keberanian besar, dia tidak berani menyinggung gadis ini. Saudari Lei Zhi, Lei Ming benar-benar melukai Lei Han, Lei Lu dan Lei Song. Jika Anda tidak memberinya pelajaran, saya khawatir dia akan terus bertindak sembrono di masa depan. Lei Xuan menunjuk ketiga orang di tanah dan berkata. Wajah Lei Zhi menunjukkan sedikit keterkejutan, dia menatap Lei Ming dan berkata, kamu melakukan ini. Iya. Lei Ming tidak menyangkalnya, dia mengangguk dan berkata. Lei Song, aku khawatir kalian bertiga ingin menggertak Lei Ming lagi, kamu akan dikalahkan hari ini, itu saja untuk hari ini, ayo kembali, jika kamu tidak mengobatinya, kemungkinan besar kamu akan jatuh ke dalam gejala sisa. Lei Zhi berkata dengan ringan. Ketika Lei Song mendengar ini, dia tahu bahwa tidak mungkin membalas dendam kali ini, dia hanya bisa menatap Lei Ming dengan mata marah. Lei Xuan melihat bahwa Lei Zhi sangat memihak Lei Ming, meskipun dia tidak bahagia di hatinya, tetapi tidak mungkin, dia hanya berbisik ketika dia melewati sisi Lei Ming, Lei Ming, dalam 2 bulan, kamu akan tahu betapa lemahnya kamu. Saya menantikannya. Tubuh Lei Ming tiba-tiba berbalik ke satu sisi, dan bahu Lei Xuan tidak bisa memukulnya seperti terakhir kali. Ya, kamu benar-benar berani memprovokasi Lei Xuan. Melihat Lei Xuan pergi, Lei Zhi memandang Lei Ming dan berkata, orang tidak menyinggung perasaan saya tidak menyinggung perasaan orang, terima kasih Sister Lei Zhi hari ini, selamat tinggal. Lei Ming berkata dengan ringan, dia tidak ingin ada hubungannya dengan gadis ini. HMPH, aku tidak tahu siapa saudara perempuannya dan siapa adik laki-lakinya. Lei Zhi berkata, tetapi melihat Lei Ming mengabaikan dirinya sendiri, suasana hatinya jelas tidak terlalu baik. Bab 7, Perjamuan Ulang Tahun. Saudara Lei Ming, apakah kamu tidak menyukai Sister Lei Zhi? Dia sangat cantik, kenapa kamu tidak mengabaikannya? Ruri bertanya, memiringkan kepala kecilnya. Bukannya aku membencinya, hanya saja terlalu dekat dengannya bisa sangat merepotkan. Lei Ming tersenyum sedikit,
Dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi nakal dan berkata, dan aku sudah memiliki Xiaoli, tidak peduli betapa cantiknya dia, itu tidak cukup untuk 1/10 dari Xiaoliku. Wajah Liuli tiba-tiba memerah, dan dia berkata, tidak, Sister Leizhi jauh lebih cantik dariku. Leizhi juga cantik, tidak jauh lebih buruk dari Liuli, tetapi Lei Ming tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Meskipun Lei Ming melukai Lei Song dan yang lainnya, tidak ada yang mengganggu Lei Ming lagi. Lei Ming kemudian mengetahui bahwa Leizhi lah yang memperingatkan Lei Song dan Lei Song mereka juga tahu bahwa dengan kekuatan Lei Ming saat ini, mereka tidak dapat memprovokasi mereka. Dalam setengah bulan lagi, Lei Ming telah membudidayakan 7 siklon, dan kecepatan kultivasi ini lebih cepat daripada Lei Jun yang jenius dari keluarga Lei. Wah, kecepatan kultivasi Anda tidak buruk, meskipun garis keturunan Tianlong adalah bagian dari alasannya, tetapi seperti ini, saya khawatir kecepatan kultivasi tidak begitu cepat. Tampaknya Anda juga orang yang rajin, tetapi tidak peduli apa, ini adalah hal yang baik untuk Anda, hanya saja serangkaian teknik tinju yang Anda latih terlalu lemah. Saya akan mengajari Anda satu set teknik telapak tangan, selama Anda bisa mengolahnya dengan baik. Bahkan jika Anda baru saja membuka vena, Lin, Anda bukan lawan Anda. Ketika Penatua Gu melihat Lei Ming lagi, dia berkata, meskipun Lei Ming tidak sering datang, tetapi dia telah melihat Gu Lao beberapa kali, dia tidak akan lagi takut pada lelaki tua ini. Sebaliknya, dia dapat merasakan bahwa lelaki tua ini sebenarnya cukup menyedihkan, tidak ada anak, tidak ada orang lain. Rumah Gu Lao juga di luar desa, jadi tempat ini sangat sepi, sangat sulit bagi Gu Lao untuk bisa tinggal di sini, jadi Lei Ming akan datang ke sini ketika dia punya waktu, dan dalam setengah bulan ini, Lei Ming juga datang beberapa kali. Mengetahui bahwa meskipun Gu Lao terlihat mengerikan di luar, dia juga orang yang baik. Gu Lao berkata kepada Lei Ming lagi, kamu harus memperhatikan dengan cermat. Aku hanya akan menggunakan rangkaian teknik telapak tangan ini sekali. Iya. Kakek kurus. Jawab Lei Ming. Gelar Lei Ming membuat hati Gu Lao tampak sedikit kehangatan, tetapi tubuhnya bergerak saat ini. Saat ini Gu Lao tampaknya bukan lagi seorang lelaki tua, tetapi seorang lelaki di puncak kehidupan. Ia hanya menggunakan total 5 telapak tangan, angin palem bersama-sama. Sekitarnya segera menerbangkan pasir dan batu. Ketika telapak tangan terakhir dipukul, telapak tangan Gu Lao menabrak pohon, tetapi pohon itu tidak bergerak. Kakek Boni, set telapak tangan ini sepertinya bagus, tapi mengapa telapak tangan terakhir tidak kuat? Lei Ming bertanya dengan curiga. Tidak ada daya. Hehe, kamu akan mengerti nanti, ini disebut Vive Kipal. Aku harus istirahat sebentar sekarang. Kamu berlatih keras, selama kamu mahir, 5 telapak tangan ini akan beberapa kali lebih kuat dari teknik tinju kamu. Gu Lao tersenyum dan berkata, dia tampak sedikit lelah. Begitu. Lei Ming mengangguk, tidak peduli apa, dia masih percaya bahwa Gu Lao tidak akan berbohong padanya, jadi dia berlatih 5 key palms di sini. Gu Lao masuk ke dalam rumah, dan kemudian menghela nafas pelan. Sepertinya aku tidak punya banyak waktu tersisa, sepertinya aku harus menyelesaikan masalah ini di sini secepat mungkin. Ketika Lei Ming mengolah 5 telapak tangan Ki ini, dia merasa seluruh tubuhnya hangat. Kecepatan rangkaian teknik tinju ini untuk memadatkan vitalitas sejati benar-benar jauh lebih kuat daripada tinju 7 tahap. Hati Lei Ming bahagia, dan dia terus mengolah 5 telapak tangan Ki, dan setelah beberapa hari, Lei Ming melihat pohon yang terkena 5 telapak tangan Ki tua dari tulang. Daunnya sebenarnya kuning, meskipun penampilan pohon ini tidak berubah sama sekali, tetapi bagian dalamnya telah hancur oleh telapak tulang tua. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 Lei Feng. Keluarga Lei, pada kenyataannya, adalah keluarga besar di desa Ningshui ini, dan bahkan jika hanya orang-orang dari keluarga Lei yang dihitung, mungkin ada ratusan orang, dan ini adalah ulang tahun ke-70 Lei Feng, yang tentu saja sangat penting.
dan bahkan orang-orang dari desa sekitarnya telah diundang. Lei Luo dan Lei Ming adalah yang pertama tiba. Seorang lelaki tua sudah menunggu di pintu Lei Mansion. Lei Feng tampak baru berusia 40-an, dan kekuatannya membuatnya terlihat jauh lebih muda dari yang lain. Jika bukan karena uban di kepalanya, beberapa orang percaya bahwa dia berusia 40 tahun. Ketika Lei Feng melihat Lei Ming, dia menunjukkan senyum ramah dan berkata, "Ming kalian di sini. Kakek yang baik, saya berharap kakek berkah seperti Laut Cina Timur, dan umur panjang dari Nanshan." Lei Ming buru-buru berkata, "Bagus, bagus, si kecil yang baik." Lei Feng berkata sambil tersenyum, menoleh untuk melihat Lei Luo lagi, dan berkata dengan tatapan yang agak rumit, "Jika itu bukan hari ulang tahunku, bukankah kamu tidak akan pernah datang menemuiku?" "Ayah, hari ini adalah hari ulang tahunmu, jangan bicarakan ini, aku hanya sekarang." Dan itu juga melibatkan keluarga Lei yang kembali ke sini. Lei Luo berkata sambil menghela nafas. "Luo kamu berkorban untuk keluarga Lei kami, tanpamu, keluarga Lei kami pasti sudah lama pergi," kata Lei Feng. "Semuanya sudah berakhir, ayah, aku hanya berharap bisa menghabiskan sisa hidupku dengan damai sekarang." Lei Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana dengan Ming Jika Anda tidak mengatakan hal ini, Ming akan diganggu oleh orang lain, dan bagaimana dengan dia? Tidakkah Anda akan pergi menemuinya selama sisa hidup Anda?" Lei Feng berkata lagi. Dia datang juga." Mendengar kata-kata Lei Feng, suara Lei Luo sedikit bergetar. "Ayo, pergi lagi, dia tahu kamu tidak ingin melihatnya, jadi dia meletakkan hadiah itu dan pergi. Tetapi kamu sangat mengecewakannya, dia menunggu kamu selama 15 tahun. Kata Lei Feng, dengan nada sedikit kebencian. "Ayah, hari ini adalah hari ulang tahunmu, jangan bicarakan ini, di luar dingin, ayo pergi ke taman dulu," kata Lei Luo. Lei Ming terus memperhatikan mereka berdua berbicara, dan keduanya berpikir bahwa Lei Ming masih muda dan tidak bisa mengerti, tetapi Lei Ming bukan anak biasa, dan kejadian ini melibatkan pengalaman Lei Luo sebelumnya, jadi dia mengingatnya, tetapi tidak cocok untuk bertanya sekarang, dan dia tidak berbicara. "Ayah, kamu di sini." Renaud datang saat ini, tetapi ketika dia melihat Lei Luo, dia mencibir dan berkata, "Kamu dikeluarkan dari keluarga Lei, dan kamu berani kembali. Jangan katakan lagi, Noor." Lei Feng berkata dengan cemberut. "Aku di sini hanya untuk mengantarkan hadiah dan pergi." Lei Luo berkata dengan ringan. "Hadiah? Hadiah apa lagi yang bisa kamu berikan? Bukankah seharusnya kamu berada di sini untuk menipu dan makan?" Suara pria lain datang, dan saya melihat seorang pria yang agak gemuk datang saat ini, orang yang juga dikenal Lei Ming ini, bernama Lei Yi. Bab 8 ambil saja kembali. Lei Luo peringkat ketiga, dan Lei Yi adalah saudara keempatnya. Mendengar kata-kata Lei Yi, Lei Feng berkata lagi, "Kamu berani mengatakan satu kata lagi, pesta ulang tahunku hari ini tidak akan ditempatkan." Melihat lelaki tua itu berbicara, beberapa orang tidak berani berbicara lagi. Lei Luo buru-buru melangkah maju dan berkata, "Ayah, jangan marah. Kelinci kecil, jika kamu tidak berani tinggal, kamu tidak akan datang menemuiku di masa depan." Lei Feng menatap Lei Luo dengan marah dan berkata. Lei Luo menghela nafas dan berkata, "Aku tahu, ayah, aku akan tinggal saja." Keluarga Lei mengundang banyak orang kali ini, bahkan keluarga Liuli diundang. Melihat Lei Ming, Liuli juga sangat senang, dan Lei Feng benar-benar pernah mendengar tentang Liuli. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu harus menjadi gadis Liuli, dikatakan bahwa kamu dan Ming telah bertunangan." Wajah kecil Liuli sedikit merah, tetapi dia masih mengangguk, dan Lei Feng tertawa ketika melihatnya dan berkata, Oke, karena itu masalahnya, maka aku, seorang lelaki tua, akan memberimu hadiah pertemuan kecil." "Tidak perlu, Pak Tua." Liuli buru-buru menjabat tangan kecilnya dan berkata.
Kamu adalah menantu dari keluarga Lei kami, bagaimana aku bisa memperlakukanmu dengan buruk? Lei Feng tersenyum dan berkata, dia mengeluarkan dua gelang, gelang itu jelas terbuat dari batu giok-giok yang berharga, dan ada dua kristal binatang di gelang itu. Gelang semacam ini dapat ditukar dengan setidaknya 100 koin emas. Melihat gelang ini, mata Liu Li berbinar, dan banyak orang di sekitar yang melihat pemandangan ini juga penuh dengan rasa iri dan cemburu, tetapi di depan Lei Feng, mereka tidak berani mengatakan apa-apa, dan Liu Li juga berperilaku sangat baik, meskipun dia tergerak oleh gelang ini, tetapi berkata, tidak, kakek Lei Feng, gelang ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Gelang ini sekilas tahu bahwa itu adalah barang berharga, bahkan jika Liu Li belum pernah melihat perhiasan berharga itu, tetapi dia masih bisa merasakan bahwa kedua gelang ini sangat berharga. Jika kamu tidak menerimanya, maka kamu tidak bisa menjadi menantu dari keluarga Lei-ku. Lei Feng berkata dengan wajah lurus. Liu Li diam-diam melirik Lei Ming, lalu ke orang tuanya, dan ketika dia melihat orang tuanya mengangguk, dia menerima Ken, dia tersenyum manis dan berkata, terima kasih, kakek Lei Feng. Bagus, bagus. Wajah Lei Feng langsung tertawa. Dan setelah Lei Feng pergi, Liu Li menemukan Lei Ming dengan gelang itu, karena Lei Feng ingin mengatakan sesuatu kepada Lei Luo, jadi Lei Ming diusir, meskipun Lei Ming tidak berdaya, tetapi juga harus menerimanya. Keluarga Lei-nya sangat besar, dan selain taman, ada banyak tempat bagi para tamu untuk beristirahat, dan sekarang perjamuan belum dimulai, Lei Luo hanya bisa pergi ke samping dulu, dan menemukan bahwa Liu Li datang. Lei Ming hanya merasakan cahaya di depannya, untuk berpartisipasi dalam pesta ulang tahun Lei Feng, jadi orang tua Liu Li secara khusus mengganti baju baru untuknya. Ini adalah rok putih panjang. Liu Li sudah cantik, tetapi ada beberapa pakaian lama sepanjang waktu, sehingga terlihat sedikit biasa, tetapi penampilan Liu Li hari ini telah menarik perhatian banyak orang. Lei Ming tersenyum dan berkata, Xiao Li, kamu sangat cantik hari ini. Pipi Liu Li memerah, dan dia berkata, saudara Lei Ming, saya baru saja bertemu kakek Lei Feng. Ini kakek, apa yang dia katakan padamu? Lei Ming berkata dengan sedikit terkejut. Dia memberiku sepasang gelang yang sangat mahal, dan dia berkata bahwa memiliki gelang ini adalah menantu dari keluarga Lei. Kata Ruri, kepalanya semakin menunduk. Begitu, kamu awalnya tunangan Lei Mingku, hal semacam ini sangat bisa diterima. Lei Ming meraih tangan kecil Liu Li dan berkata. Dan saat ini, seseorang berkata dengan cara yang aneh, saya tidak menyangka Lei Ming memiliki tunangan, dan orang seperti ini yang diusir dari keluarga sebenarnya memiliki wajah untuk datang ke sini untuk meminta barang-barang kakek. Lei Ming dan Liu Li mendengar kata-kata orang ini, wajah mereka berubah pada saat yang sama. Perbedaannya adalah mata Liu Li sedikit khawatir, tetapi mata Lei Ming marah. Keduanya melihatnya, dan menemukan bahwa ini adalah orang dari keluarga Lei, orang yang dia kenal. Ini adalah putri Lei Yi. Wanita ini dan Lei Yi juga sangat mirip dalam bentuk tubuh, meskipun mereka belum diukur, tetapi Lei Ming memperkirakan bahwa wanita ini setidaknya lebih dari 200 pound, dan nama wanita ini adalah Lei Kui. Setelah melihat Liu Li, Lei Kui sudah sangat cemburu di dalam hatinya. Liu Li tidak sebanding dengannya dalam hal sosok atau penampilan, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk mencari kesalahan, dan sekarang dia bahkan lebih cemburu ketika dia melihat bahwa Lei Feng benar-benar memberikan gelang yang begitu berharga kepada Liu Li, dan di sini, tidak ada orang lain, dia berani keluar, selain dia, ada dua anak dari keluarga Lei. Liu Li merasa sedih untuk sementara waktu, tetapi dia tidak ingin berdebat dengan Lei Kui di sini. Lagi pula, Lei Kui adalah anggota keluarga Lei, dan jika dia bertengkar dengan Lei Kui di sini, dia pasti akan mempermalukan orang tuanya dan Lei Ming. Melihat Liu Li tidak berbicara, Lei Kui berkata dengan lebih bangga, kamu gadis liar, bagaimana kamu bisa pantas mendapatkan barang-barang kakek? Serahkan gelang itu.
Benda semacam ini dimiliki oleh orang bodoh sepertimu, itu hanya akan membuat harta karun itu berdebu. Tidak, ini diberikan kepadaku oleh kakek Thunderwind. Liu Li meraih gelang itu, mundur 2 langkah, dan berkata dengan ekspresi tekad di wajahnya. HMPH, jika kamu tidak memberikannya, maka aku akan memintanya sendiri. Ketika Lei Kui mendengar kata-kata Liu Li, dia berkata dengan jijik di wajahnya. Lei Kui, apakah telingamu sudah tuli? Xiao Li sudah mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang kakek berikan padanya. Lei Ming akhirnya berbicara. Saya pikir itu siapa? Ternyata Lei Ming, dia tidak kecil, dia benar-benar berbicara kepada saya seperti ini. Sepertinya Lei Han belum cukup mengajari Anda akhir-akhir ini, jadi mari kita mendidik Anda lagi, bagaimana menghormati orang-orang dari keluarga Lei kami. Lei Kui berkata dengan cara yang aneh, dan kemudian berkata kepada 2 murid keluarga Lei di sampingnya, kamu memberinya pelajaran yang baik, selama dia tidak mati dan lumpuh, aku akan bertanggung jawab atas segalanya. Ya, saudari Lei Kui. Kedua murid keluarga Lei menjawab dan bergegas menuju Lei Ming. Kedua anak dari keluarga Lei ini sebenarnya sudah memiliki 6 siklon, dan keduanya menyerang Lei Ming pada saat yang sama, bahkan Lei Ming merasa sedikit merepotkan. Jangan sakiti saudara Lei Ming. Ruri berteriak. Jika kita tidak menyakitinya, serahkan gelang itu. Ada tatapan serakah di mata Lei Kui. Ini adalah bukti menantu dari keluarga Lei, ini. Liu Li melirik Lei Ming dalam pertempuran sengit dengan 2 murid keluarga Lei, dia mengertakkan gigi, menyerahkan gelang itu dan berkata, ambil saja. Anggap kamu sebagai kenalan. Tangan gemuk Lei Kui meraih gelang itu, tetapi tangan Liu Li meraih sisi lain gelang itu dengan erat. Lei Kui marah, dan benar-benar menamparnya dengan telapak tangan dan menamparnya di wajah Liu Li. Lei Kui sudah memiliki 6 siklon, tetapi Liu Li belum berkultivasi, dia benar-benar ditampar oleh Lei Kui, dan pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di belakang Liu Li dan menjatuhkannya. Orang ini sebenarnya adalah Lei Ming. Lei Ming melihat 5 sidik jari di wajah Liu Li dengan sedih, dan dia berkata, Xiao Li, kamu baik-baik saja. Saudara Lei Ming, maafkan aku tidak pantas menjadi tunanganmu, gelangku direnggut. Mata Ruri memerah, dan 2 garis air mata mengalir. Lei Ming buru-buru menghiburnya dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan, kamu ditakdirkan untuk menjadi istriku selama sisa hidupmu, barang-barang telah direnggut, ambil saja kembali. Lei Ming meletakkan gelasnya, dan matanya menatap 3 orang di depannya dengan dingin. Bab 9, Lei Kui. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya khawatir saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan Anda. Lei Kui melihat mata Lei Ming, meskipun dia sedikit panik, tetapi dia berpikir bahwa Lei Ming tidak bisa berkultivasi sama sekali, dan dia tidak takut Lei Ming akan dapat melakukan apa saja. Lei Han dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa tentang kultivasi Lei Ming sama sekali karena mereka takut ditertawakan oleh orang lain, dan Lei Kui tentu saja tidak akan tahu. Saudari Lei Kui, Lei Ming tampaknya berbeda dari sebelumnya. Salah satu remaja tiba-tiba berkata di telinga Lei Kui. Apa yang berbeda? Lei Kui mengerutkan kening dan berkata. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia juga bisa memadatkan 4 siklon. Barusan aku menembak dengan Lei Li, dan aku tidak bisa memanfaatkannya sedikit. Pria muda itu berkata dengan tergesa-gesa. Ini benar-benar 2 pemborosan, dan bahkan seorang seniman bela diri dengan hanya 4 topan tidak bisa mengalahkannya. Lei Kui mendengar kata-kata pria itu, dan dia berkata dengan marah. Tangan mana yang baru saja kamu pukul Xiao Li? Nada suara Lei Ming berkata dengan tenang, dan hanya Liu Li yang tahu bahwa semakin tenang nada Lei Ming, semakin besar fluktuasi suasana hatinya, dan sekarang Lei Ming mungkin sangat marah. Wanita tua itu baru saja memukuli pelacur kecil ini, ada apa? Lei Kui berkata lagi. Lei Ming menginjak tanah, tubuhnya tiba-tiba bergerak maju,
Tetapi kedua remaja itu tiba-tiba diblokir di depan Lei Kui saat ini, keduanya menembak pada saat yang sama, dan menghadapi dua lawan dengan 6 topan pada saat yang sama. Lei Ming tidak lagi mengelak kali ini, tangannya mengepal pada saat yang sama, dan kedua tinju itu diayunkan pada saat yang sama, dan semua kekuatan tubuhnya berkumpul di tinjunya. 7 tinju dan 7 tinju dalam satu. Bang bang bang. Beberapa suara renyah tiba-tiba muncul, tinju Lei Ming tiba-tiba meletus menjadi suara aneh, ketika tinju kedua remaja itu mengenai tinju Lei Ming bersama-sama, Lei Ming segera mundur beberapa langkah dari kota, tenggorokan Lei Ming manis, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan kedua remaja keluarga Lei lebih malu daripada Lei Ming, tubuh keduanya terbang terbalik pada saat yang sama, mereka menutupi lengan mereka dan berguling-guling di tanah, meskipun ranah keduanya lebih tinggi dari Lei Ming, tubuh Lei Ming tidak sebanding dengan mereka, jadi meskipun keduanya bergabung, mereka bukanlah lawan Lei Ming. Kalian berdua benar-benar, kalian bahkan tidak bisa berurusan dengan orang yang telah membudidayakan 4 siklon. Lei Kui berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya ketika dia melihat keduanya dikalahkan. Lei Ming menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memandang Lei Kui dan berkata, "Aku baru saja bertanya padamu, dan kamu belum menjawabku. Lei Ming, jangan berpikir bahwa mengalahkan mereka berdua akan membuatku takut, aku tidak sebanding dengan mereka berdua." Lei Kui berkata, dan tiba-tiba cambuk ekstra keluar dari tangannya. Cambuk ini sebenarnya berwarna merah menyala, dan dapat dilihat bahwa cambuk ini mungkin juga memiliki sedikit asal. Ini adalah cambuk ular api yang dibawa ayahku kepadaku dari kota Huifang, terbuat dari tendon ular dari binatang iblis tingkat kedua Vireflames Nake. Selama terkena, itu akan segera terinfeksi racun ular. Ini seperti seluruh tubuhmu dipanggang oleh api, dan sekarang aku akan membiarkanmu menikmati kekuatan cambuk ularku yang berapi-api. Lei Kui berkata sambil tersenyum, cambuknya langsung mengenai Lei Ming. Setelah Lei Ming mendengar perkenalan Lei Kui yang bangga, dia merasakan sakit di hatinya. Binatang iblis tingkat kedua sudah menjadi binatang iblis yang dapat dibandingkan dengan prajurit tingkat menengah, dan bahan pada binatang iblis ini setidaknya puluhan koin emas. Tampaknya Lei Yi juga bersedia menghabiskan uang untuk tubuh Lei Kui. Ketika Lei Ming memikirkan hal ini, Lei Kui tidak menghentikan serangan, hanya untuk melihat cambuk merahnya yang berapi-api seperti ular api sungguhan, menuju Lei Ming dengan gigi dan cakar. Lantai yang terbuat dari batu bata biru di bawah serangan cambuk ular api ini, ada jejak satu demi satu, dan kekuatan mengerikan membuat lantai retak. Lei Ming melirik Lei Kui, dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya sendiri, dia harus bergerak dengan kecepatan tinggi untuk menghindari serangan Lei Kui, dan tubuh Lei Kui tidak perlu bergerak sama sekali. Jika terus seperti ini, kekuatan fisiknya pasti akan habis, dan dia akan mendapat masalah ketika saatnya tiba. Lei Ming memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi, dan benar-benar berhenti menghindar, matanya menatap bayangan merah, dan menangkap cambuk ular api dengan satu tangan. Lei Ming hanya merasakan sakit sengatan panas datang dari telapak tangannya, tetapi Lei Ming menolak untuk melepaskannya. Tubuhnya tiba-tiba mendekati Lei Kui, meskipun Lei Kui membudidayakan 6 siklon, tetapi dia tidak memiliki pengalaman tempur, berpikir bahwa dengan senjata yang begitu kuat di tangannya, dia bisa mengusir Lei Ming, dan dia tidak berharap Lei Ming tidak hanya tidak takut dengan racun ularnya, tetapi juga menangkap cambuknya dan tidak melepaskannya. Kecepatan lari Lei Ming tidak sebanding dengan orang biasa. Setelah dia menangkap cambuk, dia segera mendekati Lei Kui. Wajah Lei Kui langsung menjadi pucat. Dalam hal pertempuran jarak dekat, dia tidak memiliki bakat, dan saat ini, Lei Ming berkata, "Telapak tangan ini, saya akan mengembalikannya kepada Anda atas nama Xiaoli." Pukul. Wajah kiri Lei Kui segera memiliki cetakan 5 jari, yang ini, beberapa gigi Lei Kui juga terbang keluar, dan cambuk ular api Lei Kui tidak memegangnya, dan benar-benar terbang keluar. Tetapi pada saat ini, Lei Kui hampir kehilangan akal sehatnya,
dia tidak tahu keterampilan jarak dekat sama sekali, bagaimana mungkin dia tidak takut di hadapan Lei Ming. Lei Ming baru saja terbang keluar dan mendekati Lei Kui lagi, dia mencibir dan berkata, aku baru saja membayarmu atas nama Xiaoli, tapi sekarang, itu bunga. Lei Ming menunjukkan cibiran di wajahnya, dia mengangkat Lei Kui, dan menamparnya lagi, dan ada suara renyah lagi, dan sisi kiri wajah Lei Kui segera bengkak. Kali ini, bahkan orang tua Lei Kui, saya khawatir mereka tidak akan bisa mengenalinya. Beraninya kau memukulku. Aku akan memberitahu ayah untuk membunuhmu. Lei Kui berkata dengan ekspresi marah di wajahnya. Benarkah? Lei Ming menjawab dengan ringan, telapak tangannya terangkat lagi, dan dia menamparnya ke wajah Lei Kui, dan jejak telapak tangan jari di wajah Lei Kui bahkan lebih dalam, tetapi telapak tangan Lei Kui juga membuatnya tidak berani berbicara omong kosong lagi. Bab 10, temui Lei Xuan lagi. Tangan mana yang memukulnya barusan? Bilang. Tatapan Lei Ming seperti listrik, dan tatapan galak ini membuat Lei Kui ketakutan. Suara Lei Kui bergetar dan berkata, ya. Itu tangan kanan. Bagus. Lei Ming berkata dengan dingin, dan tatapan Lei Ming tertuju pada tangan kanan Lei Kui. Lei Kui berkata dengan ngeri saat dia melangkah mundur, apa yang ingin kamu lakukan? Saya. Ayahku adalah Lei Yi. Kamu tidak bisa menyakitiku. Lei Ming perlahan berjalan menuju Lei Kui, bagi Lei Kui, setiap langkahnya sangat mengejutkan. Berhenti. Sebuah suara terdengar, ini Lei Xuan yang datang ke sini, tapi Lei Ming hanya mencibir. Lei Kui hanya mendengar suara patah tulang yang tajam, dan dia segera merasakan sakit yang tajam di tangan kirinya, dan Lei Ming benar-benar menendang lengan kanannya hingga patah tulang. Aha! Lei Ming! Apakah kamu tidak berani? Wajah Lei Xuan menunjukkan kemarahan, meskipun Lei Xuan tidak menyukai kepribadian Lei Kui, tetapi Lei Kui adalah putri Lei Yi, dan terluka oleh Lei Ming di sini akan membuat ayahnya kehilangan muka, jadi sekarang dia jelas sangat marah. Dia segera memeriksa tubuh Lei Kui, dan kemudian memberi Lei Kui pil, dia memelototi Lei Ming dengan marah dan berkata, kamu berani meletakkan tangan yang begitu berat. Lei Ming tidak melihat ke arah Lei Xuan, dia mengambil 2 gelang dari tanah, dan kemudian berkata dengan dingin, jika kamu melakukannya untuk orang-orangku, maka kamu harus membayar harganya. Baiklah, kalau begitu aku akan melihat apa yang bisa kamu buat aku bayar. Lei Xuan berkata dengan marah, hanya untuk melihat tubuhnya bergerak, seperti embusan angin tiba-tiba menghantam Lei Ming. Lei Ming tidak menyangka Lei Yi tiba-tiba menyerang dirinya sendiri. Namun, reaksi Lei Ming juga sangat cepat. Pada saat ini, jika dia tidak hati-hati, saya khawatir dia akan segera terluka parah. Tidak mungkin baginya untuk menghindar. Lei Xuan adalah seorang seniman bela diri dengan 9 siklon, dan Lei Ming hanya memiliki 4. Jarak antara keduanya sangat besar. Tinju 7 tahap tidak bisa lagi bersaing dengan Lei Xuan. Tinju Lei Ming berubah menjadi telapak tangan, dan topan di tubuhnya terus beroperasi. 5 telapak tangan Ki. Boom. Suara keras muncul, dan mereka berdua terkejut mundur beberapa langkah pada saat yang sama. Meskipun Lei Xuan dipukul mundur, tetapi kekuatannya memang lebih kuat dari Lei Ming, jadi dia tidak terluka. Tetapi darah merah mengalir keluar dari sudut mulut Lei Ming, tidak peduli apa, masih ada banyak celah antara kekuatannya dan Lei Xuan. Berhenti. Saya hanya melihat sosok di sini. Melihat orang ini muncul, Lei Xuan buru-buru berteriak, Paman Lei Yi, ini kamu. Orang ini adalah Lei Yi, ayah Lei Kui. Melihat putrinya dipukuli seperti ini, wajah Lei Yi tidak bisa menahan amarah, dan dia berkata, siapa yang melakukan ini? Ini saya. Lei Ming maju selangkah dan berkata, Tuan Lei Yi, saudara Lei Ming juga bergerak karena saya. Jika Anda ingin menyalahkan saya, salahkan saya. Liu Li buru-buru berkata, oke, kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran dulu. Tubuh Lei Yi bergerak,
Dia bergegas menuju Liu Li, dan pada saat ini, Lei Ming memblokir di depan Liu Li, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin memindahkan rambutnya, kecuali kamu bisa menginjak mayatku dulu. Bocah yang merajalela, kamu membawanya sendiri. Lei Yi berkata dengan dingin, dia menyapu Lei Ming dengan telapak tangan. Lei Yi adalah prajurit menengah tingkat 9, dan kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan Lei Ming, tetapi Lei Ming mengumpulkan topan di tubuhnya di telapak tangannya. 5 telapak tangan Qi. Tidak mengherankan, tubuh Lei Ming dikejutkan oleh telapak tangan Lei Yi, dan tubuhnya terbang terbalik, tetapi saat ini, hanya sesosok yang melintas, dan Lei Ming telah ditangkap oleh seseorang. Lei Luo. Lei Yi memandang pria itu dan berkata dengan jijik di matanya. Ming tidak apa-apa. Lei Luo bertanya pada Lei Ming. Saya baik-baik saja. Lei Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuh Lei Ming telah dilatih begitu lama, dan tubuhnya jauh lebih kuat daripada anak-anak biasa, dan tidak mungkin Lei Yi menyerang Lei Ming dengan seluruh kekuatannya, jadi dia tidak menderita banyak luka. Kalau begitu ayo pergi. Lei Luo berkata dengan ringan, seolah-olah dia tidak melihat Lei Yi dari awal sampai akhir. Lei Ming tahu bahwa Lei Luo tidak ingin bergerak pada orang-orang dari keluarga Lei, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Lei Yi, jadi dia harus mengangguk dan mengikuti di belakang Lei Luo, tetapi Lei Yi berkata dengan dingin, Lei Luo, Lei Ming melukai putriku, apakah kamu ingin melarikan diri seperti ini? Putriku bukanlah sesuatu yang bisa diganggu siapapun. Ayah, sepasang gelang ini diberikan kepada Xiao Li oleh kakekku, tetapi Lei Kui sebenarnya ingin merebutnya, dan dia juga menampar Xiao Li. Anak itu bersedia menerima hukuman ayahnya, tapi tolong jangan biarkan orang bergerak pada Xiao Li. Lei Ming menyerahkan gelang itu dan berkata kepada Lei Ming. Paman Lei Luo, saudara Lei Ming tidak salah sama sekali, itu Lei Kui dia ingin merebut gelangku jadi saudara Lei Ming akan bergerak, tolong Paman Lei Luo jangan salahkan saudara Lei Ming. Ruri memohon. Begitu, aku tidak menyalahkanmu. Lei Luo berkata dengan ringan, dia menoleh untuk melihat Lei Yi, dan kemudian berkata, Lei Yi, kamu baru saja menampar Ming aku tidak peduli padamu, lupakan saja. Itu saja. Apakah Anda pikir Anda masih Lei Luo yang sama saat itu? Lei Yi berkata sambil mencibir. Aku bukan Lei Luo tahun ini, tapi itu cukup untuk berurusan denganmu. Lei Luo berkata dengan ringan, matanya yang awalnya kasual tiba-tiba menjadi galak, dan momentum yang kuat melonjak keluar. Momentum ini setidaknya ke tingkat prajurit perantara. Lei Yi juga merasakan momentum Lei Luo, dan wajahnya tidak bisa membantu tetapi berubah. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu mati ketika orang tuaku mati? Suara Thunderwind datang, dan begitu kata-katanya jatuh, orang itu sudah muncul di antara keduanya, dan yang lainnya sudah berjalan ke sini. Ayah, anak itu tidak berani. Lei Luo dan Lei Yi menjawab pada saat bersamaan. Hah, apakah kamu tidak berani? Jika saya tidak datang, saya khawatir tempat ini akan dihancurkan oleh Anda. Lei Feng berkata dengan marah. Keduanya tidak berani mengatakan apa-apa, dan saat ini, Lei Feng berkata kepada Lei Yi lagi, saya sangat jelas tentang masalah ini, Anda mengambil kembali Lei Kui, dan dia tidak akan diizinkan keluar selama sebulan. Lei Yi tersenyum pahit dan menjawab, ya. Ming Tangan kering Lei Feng tiba-tiba meraih tangan Lei Ming, tetapi Lei Ming tidak berani berjuang, bahkan jika dia berjuang, saya khawatir tidak mungkin. Hei, sungguh menakjubkan bahwa kamu benar-benar mengolah 4 siklon, tetapi dengan bakatmu, aku khawatir tidak akan lama sebelum kamu bisa mencapai gerbang, Lin. Lei Feng berkata lagi. Ayah, Ming telah menyebabkan banyak fluktuasi di sini, dan anak itu ingin kembali dulu. Lei Luo berkata tiba-tiba. Anda. Sayangnya, oke, kalian harus kembali dulu, tapi dalam 2 bulan,
Biarkan Ming Er juga datang untuk berpartisipasi dalam pertarungan klan. Lei Feng berkata lagi. Begitu. Jawab Lei Luo.